Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikaldi Anugrah dengan NIM 2204075100014 dari kelas BC 223. Nah, di sini saya akan menjelaskan video UAS terkait rubrik penilaian afektif dan rubrik penilaian psikomotorik. Nah, yang pertama itu ada rubrik penilaian afektif atau penilaian sikap seorang siswa. Nah, di sini sikap yang saya ambil seperti teliti, percaya diri, kerjasama, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nah, indikator penilaian saya itu seperti 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Seperti yang terdapat pada rubrik penilaian afektif ini, ada afektifnya itu teliti. Nah, deskripsinya itu setiap pekerjaan dilakukan dengan rapi dan baik. Artinya, jika seorang siswa melakukan pekerjaan dengan rapi dan baik, maka indikator nilainya itu sangat baik. Nah, jika siswa itu melakukan pekerjaan dengan kurang atau tidak rapi, maka indikator penilaian yang dia dapat itu cukup. Nah, jika siswa tersebut tidak melakukannya, maka indikator penilaiannya itu 1. Seperti juga terdapat pada nomor 2, cermat dalam mengerjakan tugas tanpa terburu-buru. Dan nomor 3 itu menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan ketentuannya. Dan yang keempat itu memeriksa kembali pekerjaan yang sudah diselesaikan sebelum diserahkan. Nah, afektif yang kedua itu ada percaya diri. Nah, seperti deskripsinya itu seperti siswa tersebut mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan saran jika diberi kesempatan, dan jika tersebut melakukan semua deskripsi tersebut, maka siswa mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Nah, yang nomor 2 itu berani mempresentasikan hasil tugas di depan kelas. Artinya, jika siswa tersebut berani mempresentasikan hasil tugas di depan kelasnya dengan sangat baik, maka dia akan mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, yang ketiga itu menyampaikan pendapat tanpa ragu-ragu. Artinya, jika siswa tersebut berani menyampaikan pendapatnya tanpa ada ragu-ragu, maka siswa tersebut mendapat nilai 4. Tapi jika siswa tersebut tidak dapat menyampaikan pendapatnya, maka siswa tersebut mendapat nilai 1. Nah, yang keempat itu mampu membuat keputusan dengan cepat. Artinya, jika siswa tersebut mampu membuat keputusan dengan cepat dan sangat baik, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Namun, jika siswa tersebut tidak mampu membuat keputusan, maka siswa tersebut mendapat nilai kurang atau 1. Nah, yang afektif nomor 3 itu ada kerjasama. Seperti deskripsinya, aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, jika siswa tersebut aktif dalam kegiatan berkelompok, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Namun, jika siswa tersebut tidak aktif atau tidak mengikuti kegiatan berkelompok, maka siswa tersebut mendapat nilai 1 atau kurang. Nah, nomor 2 itu bekerja untuk mencapai tujuan kelompok. Artinya, siswa tersebut mengerjakan semuanya dengan baik, mengerjakan pekerjaan kelompoknya sangat baik, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, nomor 3 itu mendorong tercapainya tujuan bersama dalam kelompok. Artinya, jika siswa tersebut tercapai tujuan bersamanya dalam kelompok, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, nomor 4 itu tidak mementingkan diri sendiri. Artinya, jika siswa tersebut bekerja dengan kelompoknya tanpa mementingkan dirinya sendiri,
maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, jika siswa tersebut mementingkan dirinya sendiri, maka siswa tersebut mendapat nilai 1 atau kurang. Nah, afektif yang keempat seperti bertanggung jawab. Deskripsinya itu seperti yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Artinya jika siswa tersebut jika diberikan tugas oleh gurunya, maka dikerjakan dengan baik dan sangat baik, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, nomor 2 itu melaksanakan tugas tanpa harus diperintah. Artinya siswa mengerjakan tugasnya tanpa harus diperintah oleh gurunya. Jika siswa tersebut mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, maka mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, nomor 3 itu menerima resiko dari setiap tindakan yang dilakukan. Artinya jika siswa tersebut melakukan setiap tindakan, siswa tersebut menerimanya dengan baik, maka siswa tersebut mendapat nilai 3 atau baik. Nah, jika siswa tersebut menerima resiko dari setiap tindakan yang dilakukan dengan sangat baik, maka mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, nomor 4 itu mengakui dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Artinya siswa tersebut jika melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kepada temannya, tapi dia mau mengakuinya, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, jika siswa tersebut tidak mengakui kesalahannya, namun dia yang melakukan kesalahan, maka siswa tersebut mendapat nilai 1 atau kurang. Nah, yang kelima, sikap yang kelima itu ada afektif cinta tanah air. Artinya deskripsinya itu yang pertama, memberikan perhatian terhadap lingkungan. Artinya jika siswa tersebut memberikan perhatian terhadap lingkungannya dengan baik, maka dia akan mendapat nilai 3 atau baik. Nah, yang kedua itu berusaha menjaga kelestarian lingkungan. Artinya jika siswa tersebut berusaha menjaga kelestarian lingkungannya, maka dengan sangat baik, maka dia akan mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, tapi jika siswa tersebut tidak menjaga kelestarian lingkungannya atau merusak lingkungannya, maka dia akan mendapat nilai 1 atau kurang. Nah, nomor 3 itu melibatkan diri dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Artinya siswa tersebut mampu melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan kebersihan lingkungan dengan sangat baik, maka dia akan mendapat nilai 4. Namun jika dia tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan kebersihan lingkungan, maka dia akan mendapat nilai 1 atau kurang. Nah, nomor 4 itu tidak membuang sampah sembarangan. Artinya jika siswa tersebut membuang sampah sembarangan, maka dia akan mendapat nilai 1 atau kurang. Tapi jika siswa tersebut membuang sampah pada tempatnya, maka siswa tersebut mendapat nilai 4 atau sangat baik. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai rubrik penilaian afektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, di rubrik penilaian kegiatan ini yaitu membuat hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan dan mempresentasikannya. Artinya tabel ini dari hasil presentasi. Seperti pada tabel tersebut ada kriteria dan ada penilaian. Seperti nomor 4 itu jika baik sekali. Nah, nomor 3 itu baik, nomor 2 itu cukup, dan nomor 1 itu artinya perlu bimbingan. Nah, terdapat pada tabel yang pertama ada kriteria seperti membuat tabel hasil analisis tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, jika dia mendapat nilai 4 atau baik sekali, maka di situ membuat tabel memuat seluruh unsur yang diminta.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, di rubrik penilaian kegiatan ini seperti membuat tabel hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan dan mempresentasikannya. Nah, terdapat pada kolom tersebut ada kriteria dan ada penilaian seperti jika mendapat 4 maka baik sekali. Jika mendapat 3 artinya itu baik, dan mendapat 2 artinya cukup, dan mendapat 1 artinya perlu bimbingan. Nah, seperti pada tabel yang pertama ada kriterianya itu membuat tabel hasil analisis tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, jika dia membuat tabel memuat seluruh unsur yang diminta pada soal dengan benar, maka dia akan mendapat nilai 4 atau baik sekali. Nah, jika siswa tersebut membuat tabel memuat seluruh unsur yang diminta pada soal tapi kurang tepat, maka dia akan mendapat 3 atau baik. Nah, jika siswa tersebut membuat tabel memuat 2 unsur yang diminta pada soal dengan benar, maka dia mendapatkan 2 atau cukup. Nah, jika siswa tersebut membuat tabel memuat 1 unsur yang diminta pada soal dengan benar, maka dia akan mendapat nilai 1 atau perlu bimbingan. Nah, pada kolom nomor 2 ini kriterianya seperti mempresentasikan hasil analisis, mempresentasikan tabel hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, jika siswa tersebut mempresentasikan iklan dengan jelas atau suara dan intonasinya itu jelas, runtut, dan menjelaskan keseluruhan isi tabel dengan penuh percaya diri, maka dia akan mendapat nilai 4 atau baik sekali. Nah, jika siswa tersebut mempresentasikan dengan jelas, suara dan intonasinya dengan jelas, runtut, dan menjelaskan ke seluruh isi tabel dengan kurang percaya diri, maka dia akan mendapat nilai 3 atau baik. Nah, jika siswa tersebut mempresentasikan iklan dengan jelas atau suara dan intonasinya jelas, akan tetapi kurang runtut dan belum menjelaskan keseluruhan isi tabel, maka dia akan mendapatkan nilai 2 atau cukup. Nah, jika siswa tersebut mempresentasikan dengan kurang jelas atau suara dan intonasinya itu kurang jelas, kurang runtut, dan belum menjelaskan keseluruhan isi tabel, maka dia mendapatkan nilai 1 atau perlu bimbingan. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah tadi video UAS saya terkait rubrik penilaian afektif dan rubrik penilaian psikomotorik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.